Tahun 2026, apakah SSD SATA udah ketinggalan zaman? Secara teknologi, interface SATA saat ini memang sepertinya udah ditinggalkan kali ya. Perkembangan SSD dari sejak beberapa tahun yang lalu sampai hari ini yang terus dikembangkan adalah yang menggunakan jalur PCI Express. Dari awal SSD muncul pakai jalur SATA, setelah itu beralih menggunakan jalur PCI Express, di mana saat itu yang pertama kali dipakai adalah PCI Express generasi ketiga, punya bandwidth sekitar 4000 MB per second. Habis itu naik ke Gen 4 jadi 8000-an, dan sekarang udah sampai PCI Express Gen 5 di mana SSD NVMe-nya udah punya speed lebih dari 15.000 MB per second. Jadi perbedaannya antara 600 di awal teknologi sekarang udah bisa lebih dari 15.000. Gila banget gak tuh? Tapi ternyata sampai hari ini SATA masih tetap diproduksi dan masih tetap dijual. Bahkan kalaupun kamu beli motherboard yang paling mahal yang ada sekarang, biasanya sih masih tetap ngasih port SATA, bre. Nah, hari ini kita akan coba ngetes apakah SSD SATA itu sebegitu ketinggalannya dibandingin NVMe. Dan yang akan dites kali ini adalah dua SSD SATA dari Atopso, di mana memang SATA itu ada dua jenis, yang 2,5 inci dan yang NGFF. Ini bentuknya sama persis seperti NVMe dan sama-sama masuk ke colokan M.2. Tapi jangan sembarangan beli dan jangan sembarangan pasang, karena tidak semua colokan M.2 sekarang mensupport SATA. Jadi pastikan motherboard kamu kalau ada colokan M.2-nya dilihat apakah support SATA atau NVMe aja atau bisa dua-duanya. Nah, kedua SSD ini akan saya bandingkan dengan NVMe yang Gen 3 aja, yang paling rendah, bre. Langsung kita lihat perbandingan performance-nya. Untuk sequential read, gak usah ditanya, NVMe udah pasti jauh lebih kencang. Sequential write juga sama, di mana kedua hal ini mewakili transfer data yang ukuran single filenya gede-gede. Kemudian random read, kondisinya jauh berbeda. Walaupun NVMe masih lebih kencang, tapi selisihnya kali ini tidak terlalu jauh. Random write juga sama, walaupun NVMe terlihat lebih kencang, tapi perbedaannya nggak sampai 2 kali lipat. Random read dan write ini mewakili transfer data yang ukuran filenya kecil-kecil, tapi ada banyak. Kemudian IOPS, di sini kelihatan kemampuan peaknya memang beda antara NVMe dan SATA, tapi karena parameternya adalah random read dan write, selisihnya nggak sampai 2 kali lipat. Kemudian random read latency distribution. Untuk kondisi normal 50th sampai 99th percentile, terlihat SSD SATA punya latency yang hampir setara dengan NVMe, tapi dalam kondisi ekstrim, NVMe Gen 3 bisa sekitar 3 kali lipat lebih responsif. Tapi untuk write kondisinya agak berbeda. Dalam kondisi normal 50th sampai 99th percentile, NVMe terlihat lebih responsif, tapi pada kondisi ekstrim, SATA justru terlihat lebih responsif. Sedangkan untuk gaming simulation, ternyata dalam kondisi normal NVMe terlihat lebih responsif, tapi dalam kondisi ekstrim performa SATA dan NVMe malah hampir identik. Oke, angkanya udah kita lihat dan memang NVMe kelihatan lebih kencang walaupun tidak di semua skenario. Tinggal gimana aplikasinya di kehidupan nyata. Apa sih artinya angka-angka tadi? Dampak yang jelas terukur adalah kecepatan transfer data yang tadi diwakili oleh sequential dan random read dan write. Udah kita lihat tadi NVMe Gen 3 punya sequential read sampai 3 GB per second dibandingin SATA yang cuma di kisaran 500-an MB per second aja. Tapi jangan salah, tidak semua orang akan bisa memanfaatkan kecepatan transfer NVMe yang sebegitu kencangnya. Jadi kalau kita melakukan transfer data gede, biasanya adalah dari external drive ke internal drive. Jadi dari SSD atau hard disk eksternal ke SSD yang terpasang di motherboard kita. Nah, kecepatan 3000, 8000 atau berapapun ribu yang bisa dilakukan sama SSD internal kita, itu nggak akan ada artinya kalau drive eksternalnya nggak sekencang itu. Jadi kalau kita beli SSD eksternal sekarang, yang paling banyak di pasaran itu kecepatannya cuma sekitar 1 GB sampai 2 GB per second. Itu yang paling umum. Jadi mau SSD internalnya sampai 15.000 sekalipun, kalau SSD eksternalnya cuma 1000, ya udah transfer rate-nya juga cuma 1000, bottleneck namanya. Apalagi kalau kamu cuma pakai hard disk eksternal yang kecepatannya paling banter cuma 100. Ya udah, sekenceng apapun SSD-nya, transfer rate-nya tetap 100 MB per second. Bagaimana dengan skenario yang lain seperti gaming misalkan? Kita lihat ini adalah perbandingan load game antara SSD SATA dengan NVMe Gen 3.
Oke, ternyata untuk loading game selisihnya nggak terlalu jauh, bre. Kok bisa? Padahal transfer rate-nya kan selisih jauh banget tuh, 500 sama 3000. Karena memang saat ngegame SSD itu kerjanya minim banget, coy. Ini adalah grafik pemakaian SSD saat dipakai main game. Dari sejak awal loading gamenya sampai di tengah-tengah main. Hampir nggak kerja SSD-nya. Paling banter cuma 200-an megabyte per second dan itu pun hanya di awal saat loading doang dan cuma sebentar aja. Sisanya bandwidth yang kepake kecil banget. Dan ini juga sinkron dengan gaming simulation latency ketiga SSD yang udah kita lihat tadi punya latency hampir sama. Jadi ternyata kalau kamu nggak pakai SSD eksternal yang super kencang dan pemakaiannya hanya untuk gaming, selisih performance-nya hampir nggak ada antara SATA dan NVMe Gen 3. Apakah berarti beli SATA aja? Enggak juga sih. Cuma sayangnya yang satu ini nggak bisa saya tampilkan dalam bentuk angka. Jadi setelah lama saya pakai NVMe, terutama Gen 4 yang paling banyak saya pakai, begitu saya beralih pakai SATA ini, langsung terasa PC-nya jadi kurang responsif. Ini bukan berarti PC-nya langsung jadi lemot saat buka sesuatu jadi selisih 1-2 menit, enggak bre. Yang bisa saya rasakan adalah saat buka sesuatu dan bukanya kan sering banget nih kalau lagi kerja. Itu PC-nya kerasa kurang satset lah ya. Dari yang sebelumnya responsif banget segala sesuatu dibuka langsung kebuka, dengan pakai SATA ada sedikit delay. Hitungannya mungkin sekitar milisecond tapi bisa dirasakan. Dan ini menunjukkan bahwa untuk daily use, latency sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya respons PC kita yang tadi udah kita lihat di hasil pengujian. Jadi gimana kesimpulannya? Apakah SSD SATA ini masih layak untuk dibeli? Ya kalau PC kamu udah support NVMe, nggak ada alasan untuk nggak pakai NVMe-nya. Jadi silahkan slot NVMe-nya dipakai dulu sampai full. Baru setelah itu kalau butuh tambahan storage, pakai SATA karena NVMe-nya udah nggak ada lagi. Atau mungkin PC kamu terlalu jadul, nggak ada slot NVMe-nya, yang ada cuma SATA doang. Ya udah, pakai aja SATA karena perbandingannya bakal bagai bumi dan langit kalau dibandingin sama harddisk. Dan kalau memang SATA yang kamu butuhkan, link pembelian untuk kedua SSD ini bisa kamu klik langsung di bagian bawah video ini. Tinggal sekarang yang mana yang kamu punya. Apakah PC kamu termasuk yang punya slot NVMe terbatas atau terlalu jadul dan nggak punya slot NVMe?